Beginilah jadinya kalau anak gunung udah ketemu laut, guys. Udah dikelilingi siput pun yang dibakar tetap apa coba. Emang ya kelakuan gak bisa dibohong kalau kehidupan udah mendarah daging dengan perhutanan. Nah, ini aku sama teman-teman lagi dalam perjalanan menuju ke salah satu kampung teman kami yang ada di tepi pantai. Dengan jarak tempuh hampir seharian, akhirnya ini kita sampai. Langsung disambut sama teman kita Mue. Malam ini kita istirahat aja dan paginya ini aku dibangunkan dengan sunrise yang cantik banget. Jauh-jauh ke sini bukannya pergi lihat laut, ternyata temanku tadi malah pergi pasang bubu, guys, di rawa-rawa yang ada di kampung ini. Dan cukup kaget sama hasilnya, cuma setengah malam ternyata dapat sebanyak ini. Padahal kalau di kampung aku sendiri nggak mungkin dapat sebanyak ini loh. Wajar sih karena ternyata penduduk sini nggak terlalu makan lele, guys. Mereka makannya tuh ikan laut gitu. Jadi lelenya ini bisa berkembang biak dengan cepat karena nggak ada yang buru. Nah, ini kita lagi siap-siap diajakin teman kita Mue buat ngebolang di pinggir pantai. Dan sayang kalau lele seseger ini kita anggurin aja di penginapan. Jadi inisiatif bawa separuh buat kita makan atau masak-masak di tepi pantai, guys. Ayo yang ada di Kaltara nih bisa tebak nggak ini kita lagi di mana? Pantes disebut tanah kuning. Lihat nih, guys, rerumputannya pada kuning semua. Dan kalau dilihat lebih detail lagi ternyata ini akar-akaran loh, kuat banget. Ini kita menyusuri tepi pantainya lumayan jauh. Jadi teman kita yang lain bawa barang-barang lewat si sampan atau perahu kecil tadi dan ini aku jalan kaki sempoyongan, guys. Antara terpesona dengan pemandangannya dan lelah dengan perjalanannya. Enggak sih, sebenarnya udah biasa naik turun gunung di kampung. Jadi lewat jalan datar kayak gini sih nggak melelahkan sama sekali. Apalagi lihat pemandangan sekitar, guys, bener-bener indah. Ini pas sampai kita taruh barang dulu di pondok. Meskipun cuacanya panas banget, tapi tetap berasa sejuk karena anginnya sekencang itu. Untuk hari pertama ngebolang di pantai, ternyata bertahan hidup di sini nggak serumit yang aku bayangkan. Salah satu contohnya nih untuk menyalakan api. Aku pikir kita bakal kesusahan untuk mendapatkan kayu bakarnya. Ternyata di sini melimpah banget, guys. Selain banyak ranting kering yang masih berdiri, banyak juga potongan kayu yang berserakan di antara pasir, guys. Dan nyalain api di sini juga cukup gampang, nggak perlu capek-capek niup. Seperti yang terlihat nih, guys, dengan angin yang kencang, apinya cepet banget menyala besar. Kecuali ada satu sih kekurangannya. Di sini nggak ada air tawarnya, guys. Tahu sendiri kan kalau udah masak-masak gini kita membutuhkan air yang banyak buat bersih-bersih. Jadi terpaksa kita pakai air mineral yang kita bawa dari perjalanan tadi. Oh ya, teman kita Mue yang mau bawa ngebolang di sini lumayan kaget, guys. Kita belum ngebolang apa-apa, ini sudah sibuk aja masak di sini. Dia nggak nyangka kalau tadi malam ada aja teman kita yang sempat-sempatnya pergi pasang bubu di kampung orang. Dapat lelenya yang banyak lagi dan kayaknya orang di sini emang bener-bener nggak terlalu makan lele sih, kayak geli kali ya. Dan ini dia nih biang pemasang bubunya. Ini salah satu teman kita yang ternyata udah lama tinggal di sini. Jadi dia udah cukup paham dengan kondisi dan wilayah yang ada di sini. Makanya berani pergi ajak temanku yang cowok nih tadi untuk pasang bubunya. Nah, lihat sendiri kan, guys, kami udah di pantai gini pun kelakuannya masih kayak anak hutan. Dan akhirnya ini si Mue pun datang ikut bantu. Kita paksa dia makan lele bakar hari ini, guys. Nah, rencana nanti ini kita bakal berburu banyak hal. Ada kerang, kepiting, udang. Jadi keseruan kita masih panjang di sini. Ikuti